Audio Jungle. Audio Jungle. Dimensi A dalam rapor pendidikan anak usia dini yaitu capaian perkembangan anak, berfokus pada penilaian kemajuan perkembangan anak dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya tercakup dalam dimensi ini. Yang pertama ada aspek perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep dasar. Sosial, emosional. Kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya, mengenali emosi, dan mengolah perasaan. Bahasa. Kemampuan berkomunikasi, memahami bahasa lisan, dan menggunakan kata-kata yang tepat. Motorik. Keterampilan fisik, baik motorik kasar seperti berlari, melompat, maupun motorik halus seperti menggambar dan menggunting. 2. Indikator perkembangan. Penggunaan indikator yang jelas untuk masing-masing aspek seperti kemampuan menghitung, berpartisipasi dalam permainan kelompok, atau menyusun kalimat sederhana. Yang ketiga ada observasi dan penilaian. Metode observasi yang digunakan untuk menilai perkembangan anak dalam situasi nyata baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat yaitu target perkembangan. Penetapan target atau harapan perkembangan yang sesuai dengan usia anak untuk membantu pendidik dan orang tua memahami kemajuan yang diharapkan. Tindak lanjut, rekomendasi untuk kegiatan atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan lebih lanjut. Dimensi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan anak yang bisa menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan selanjutnya. Selanjutnya dimensi B dalam rapor pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ini berfokus pada pemerataan akses ke layanan berkualitas supaya agar anak-anak tanpa terkecuali itu dapat memiliki akses yang setara ke layanan PAUD yang berkualitas ini. Jadi di sini layanan PAUD itu harus menyediakan dan memudahkan akses kepada anak-anak baik dalam latar belakang sosial baik itu di bidang ekonomi, geografis, dan lainnya. Ini bertujuan supaya lembaga ini dapat mengukur sejauh mana layanan PAUD ini dapat diakses di semua daerah dan dapat diakses oleh semua anak seperti itu. Kemudian ini mencakup ada distribusi fasilitas PAUD, kemudian kualitas pendidik dan kemampuan lembaga PAUD itu dalam memberikan layanan pendidikan yang baik. Nah, di sini itu ada 5 detail indikator. Yang pertama itu ada tingkat partisipasi PAUD. Di sini mereka akan mengukur presentase anak usia 3-6 tahun yang terdaftar dalam lembaga PAUD di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua itu ada distribusi fasilitas PAUD. Di sini ya melihat sebaran lembaga PAUD di berbagai daerah apakah sudah mencakup wilayah yang terpencil atau tertinggal. Kemudian yang ketiga itu kualifikasi pendidik PAUD. Di sini pastinya mengukur jumlah pendidiknya, kualifikasinya sesuai standar atau belum, dan tingkat pendidikan minimal atau sertifikat pendidiknya. Kemudian yang keempat itu ada ketersediaan fasilitas dan sumber daya. Di sini itu
pastinya akan memantau kelengkapan fasilitas, ruang kelas, materi pembelajaran, kemudian alat permainan edukatif yang di sini kan sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini. Dan yang kelima itu ada aksesibilitas layanan PAUD bagi kelompok rentan. Nah, di sini ini pastinya bakal mengukur seberapa baik lembaga PAUD ini memberikan layanan kepada anak kurang mampu, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus, ataupun mereka yang tinggal di daerah terpencil. Baik, selanjutnya yaitu dimensi C. Dimensi C dalam rapot pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang mengukur kualitas pendidikan di suatu satuan pendidikan. Dimensi ini secara khusus berfokus pada guru dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Dimensi C memiliki 3 komponen, yaitu komponen yang pertama yaitu ketersediaan. Nah, di sini maksudnya yaitu berapakah jumlah guru dan tenaga kependidikan, apakah jumlah guru dan tenaga kependidikan sudah mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, dan apakah rasio guru dengan peserta didik sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada kompetensi. Nah, di sini maksudnya guru dan tenaga pendidikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, kompetensi ini meliputi pengetahuan pedagogik, konten materi, serta keterampilan dalam mengelola kelas dan mengembangkan peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kinerja. Seberapa baik guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kinerja yang baik tercermin dalam kemampuan mereka dalam mencapai materi, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, serta mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru dan tenaga pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan proses pembelajaran. Ketersediaan kompetensi dan kinerja mereka secara langsung akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima peserta didik tentunya. Nah, ketersediaan yang cukup ini bisa menjamin setiap peserta didik akan mendapatkan perhatian yang memadai dari guru. Selain itu, kompetensi yang tinggi juga bisa memastikan peserta didik bisa menerima pembelajaran yang berkualitas dan relevan. Nah, dan kinerja yang baik juga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu indikator dimensi C. Untuk mengukur indikator dimensi C, biasanya digunakan beberapa indikator. Yang pertama yaitu proporsi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, selanjutnya yaitu proporsi guru yang mengikuti kegiatan pengembangan profesional. Selanjutnya yang ketiga ada hasil penilaian kinerja guru. Yang keempat ada angka partisipasi guru dan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima ada tingkat kepuasan peserta didik terhadap kinerja guru. Dimensi D dalam rapor pendidikan anak usia dini yaitu tentang kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran dalam rapor pendidikan anak usia dini merujuk pada aspek yang mengukur sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan anak usia dini sesuai dengan prinsip pedagogi yang efektif. Dimensi ini fokus pada aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam interaksi langsung dengan anak, baik di dalam maupun di luar kelas, serta bagaimana metode dan strategi tersebut berdampak pada perkembangan anak. Di dalam kualitas proses pembelajaran, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan, di antaranya interaksi pendidik dengan anak. Pendidik harus dapat berinteraksi dengan anak secara positif dan juga konstruktif, seperti memberikan arahan yang jelas, penguatan positif, dorongan kepada anak untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian, metode pembelajaran. Pendidik harus dapat menghadirkan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya, bermain sambil belajar, eksplorasi, dan juga pembelajaran berbasis proyek.
Kemudian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus aman, nyaman, dan juga menarik, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dengan baik. Kemudian keterlibatan orang tua. Selain pendidik, orang tua juga harus terlibat dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengawasi perkembangan anak itu sendiri. Dan juga lembaga pendidikan anak usia dini dapat melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran secara langsung. Selanjutnya ada penilaian kualitas proses pembelajaran. Dalam rapor pendidikan anak usia dini ada penilaian proses pembelajaran. Di dalamnya ada beberapa indikator seperti tingkat keterlibatan anak dalam aktivitas, respon anak terhadap pertanyaan dan juga aktivitas, kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan ketiga indikator yang tadi, rapor dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan anak. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu dimensi E, terkait kualitas pengelolaan satuan pendidikan, yang dimana dalam rapor pendidikan PAUD, dimensi E merujuk pada aspek yang terkait dengan penilaian atau asesmen terhadap perkembangan dan hasil belajar anak didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak mencapai perkembangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta bagaimana strategi pembelajaran bisa ditingkatkan. Dimensi E juga berkaitan dengan bagaimana evaluasi terhadap perkembangan ini diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam dimensi E ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada pemantauan perkembangan anak, yang dimana pendidikan harus melakukan pemantauan perkembangan anak secara berkala untuk melihat kemajuan dalam berbagai aspek perkembangan seperti motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Yang kedua ada penerapan asesmen formatif. Asesmen dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan anak dan memberikan umpan balik yang berguna bagi anak dan pendidik. Kemudian yang ketiga ada penggunaan alat dan metode penilaian yang beragam. Pendidik menggunakan berbagai metode dan alat penilaian yang sesuai dengan perkembangan anak, seperti observasi, dokumentasi karya, tes sederhana, atau portofolio perkembangan. Kemudian yang keempat ada laporan dan tindak lanjut. Hasil penilaian perkembangan anak dilaporkan secara komprehensif kepada orang tua atau wali dan digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran lebih lanjut yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian ada yang kelima, kesesuaian penilaian dengan standar perkembangan. Penilaian yang dilakukan disesuaikan dengan standar perkembangan anak usia dini yang berlaku seperti aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan kreativitas. Dimensi E juga bertujuan agar proses evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi lebih kepada bagaimana proses belajar anak berlangsung dan bagaimana anak tumbuh secara holistik sesuai dengan potensi mereka.